Pertanyaannya, awalnya saya mau bikin semacam YouTube singkat gitu ya, question and answer. Cuma karena cuma satu pertanyaan sudah kita jawab di kelas aja sebelum kelas kita mulai. Oke, jadi kenapa kita sebut penurunan tekanan uap? Kemarin kalau kita bahas sifat koligatif kan ada empat ya. Sifat koligatif itu satu adalah penurunan tekanan uap, larutan. Kedua adalah kenaikan titik didih, larutan. Yang ketiga, penurunan titik beku, larutan. Yang keempat adalah tekanan osmosis. Ya kan? Nah, kayaknya jelas karena titik didihnya naik, titik bekunya turun. Nah, sekarang yang ini. Kenapa kita sebut sebagai penurunan, bukan kenaikan? Ya alasannya karena dia turun. Kenapa dia turun? Kita udah bahas kemarin. Kalau kita punya larutan, ya, di sini pelarutnya, misalkan zat A, dan pelarut ini menguap, bisa menguap. Kemudian zat terlarut, zat B, dia tidak bisa menguap. Misalkan contohnya gula, garam, itu kan hampir kita katakan dia nggak bisa menguap. Ya, tekanan total pelarutan, jadi gas di sini itu adalah tekanan dari A ditambah tekanan dari B, ya kan ya? Nah, karena dia tidak menguap, otomatis ininya akan sama dengan nol, karena dia nggak menguap. Sehingga P larutan akan sama dengan P A. Ya. Nah, PA kemarin kita bahas, PA adalah fraksi mol A dikali P0 A. Nah, fraksi mol itu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sehingga otomatis P larutan akan lebih kecil dibandingkan P0A. Nah, karena lebih kecil kita sebut sebagai penurunan tekanan uap. Oke, kebayang? Ya, bagi terutama yang kemarin bertanya karena anonim kan ya. Berarti seperti itu. Jadi itu sebabnya kita sebut sebagai penurunan tekanan uap, bukan kenaikan karena dia memang turun. Oke, ada pertanyaan lain ada terkait mata yang kemarin? Kalau Belum ada, Pak. nggak ada, kita lanjutkan sedikit osmosis ya di pekan ini. Eh, Sinarusnya selesai pekan lalu, tapi nggak apa-apa, waktu kita masih cukup. Nanti kita baru lanjut di eh, nanti kita lanjutkan dengan senyawa organik. Oke, kelihatan slide saya kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. oke, sekarang kita masuk osmosis. Proses osmosis agak berbeda dengan yang kita bahas kemarin. Ya, kalau kita bahas kemarin, semua bermula dari penurunan tekanan uap. Nah, osmosis agak berbeda. Ya, karena dia konsepnya adalah konsep difusi. Ya, dia agak berbeda. Nah, ada namanya membran osmosis. Jadi membran itu dia punya pori ya. Namanya membran itu dia punya pori. Kayak misalkan kita punya baju, dia punya ukuran seratnya berapa gitu. Sehingga misalkan bakteri bisa keluar masuk, virus bisa keluar masuk, tapi debu nggak bisa keluar masuk. Atau masker juga punya ukuran. Ya, coba kalau masker itu nggak punya pori, maka kita nggak bisa bernafas. Maka karena dia punya pori, udara bisa masuk, sedangkan partikel-partikel padat tidak bisa masuk. Nah, begitu juga ada namanya membran osmosis. Di membran osmosis ini yang bisa keluar masuk cuma solvent, pelarut. Ya. Sedangkan zat terlarut tidak bisa keluar masuk. Nah, kalau proses osmosis berarti
Kalau kita punya dua larutan atau dua zat, misalkan ini air, ini juga air, ya, ini mengandung garam, ini tidak, ini tawar ya, air tawar, maka yang bisa keluar masuk itu cuma air. Garam tidak bisa keluar masuk karena ini membran osmosis. Nah, pertanyaan saya, menurut teman-teman, yang banyak konsentrasi garamnya 1 molar. Ini nggak ada garam. Menurut teman-teman, konsentrasi air lebih pekat di mana? Di kiri atau di kanan? Kiri. Air, konsentrasi air. Kanan. Kanan. Air lebih pekat karena isinya air doang kan? Iya. Karena air lebih pekat, ya, maka air akan mengalir dari kanan ke kiri. Kiri. Itu kita sebut sebagai proses osmosis. Oke, kebayang. Kenapa air mengalir dari yang nggak ada garam ke ada garam? Karena air yang nggak ada garam, air lebih pekat dibandingkan dengan yang ada garam airnya ya. Karena yang bisa keluar masuk cuma solvent. Keberadaan zat terlarut mengurangi konsentrasi dari pelarut. Oke, kebayang sampai sini. Kalau konsentrasi garam jelas di kiri lebih besar dibandingkan di kanan, kan di kanan nggak ada garam. Tapi konsentrasi air di kanan lebih rendah dibandingkan lebih tinggi dibandingkan di kiri. Nah, seperti ini. Berarti kalau awalnya ini tingginya sama ya, awalnya tingginya sama, yang ini ada garam. Nah, air akan masuk dari yang nggak ada garam ke yang ada garam, sehingga akhirnya tingginya akan berbeda. Kebayang? Kebayang, Pak. Nah, kita bisa aja membuat suatu tekanan ke bawah sehingga air itu balik lagi. Air yang balik lagi dan tingginya sama. Nah, itu kita sebut sebagai tekanan osmosis. Ya, tekanan yang diperlukan untuk menahan osmosis kita sebut sebagai tekanan osmosis. Oke, coba ya. Ya, Kebayang, Pak. air itu akan selalu mengalir dari yang airnya pekat ke airnya encer. Air ya, bukan ke garamnya ya. Ya, berarti air di sini air lebih pekat dibandingkan yang ada di tabung. Airnya. Sehingga air akan masuk ke dalam. Kita bisa aja kita tekan balik sehingga airnya keluar lagi. Nah, tekanan yang kita butuhkan kita sebut sebagai tekanan osmosis. Jadi, tekanan osmosis itu bukan tekanan yang disebabkan oleh adanya si zat terlarut, tapi tekanan diperlukan untuk menghambat proses osmosis. Ya, tekanan diperlukan untuk menghambat proses osmosis. Oke. Nah, standar rumusnya ya. Rumusnya adalah P sama dengan M R T. Ini sebenarnya dari asalnya kalau mirip gas ideal P sama dengan N per V kali RT ya kan ya. VV sama dengan nRT. Ini adalah konsentrasi, maka P sama dengan M besar RT. Nah, kenapa saya katakan ini unik dibandingkan yang sebelumnya? Ini kita pakai molaritas. Karena dia mol per volume. R tetapan gas 0,082, T adalah suhu dalam Kelvin. Oke, sampai sini pertanyaan? Belum. Jadi, ini saya mana penghapus? Jadi kalau kita rangkum ya, osmosis, semua yang kita udah bahas. Jadi kemarin ini kita akhirnya dapat persamaan akhir, tekanan larutan, fraksi mol pelarut dikali P0 pelarut, ya kan ya? Yang ini adalah delta TB sama dengan KB kali M kali I, ya kan ya? Yang ini adalah delta TF sama dengan KF kali M kali I. Nah, sekarang adalah tekanan osmosis P sama dengan
M R T kali I. Oke, I adalah faktor Van Hoof ya, kita udah bahas kemarin untuk membedakan antara ion elektrolit dan non elektrolit. Ini sebenarnya bisa kita cari dengan mol dibagi volume ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, sekarang kita hitung bareng deh ini. Obat tetes mata, ya, itu harus memiliki tekanan osmosis yang sama dengan mata, ya. Kenapa? Kalau misalkan ini mata ya, ini mata, ini masih mata itu, nah ini mata. Terus ini ini lautan di luar. Kalau yang di luar lebih encer, apa yang terjadi? Air pindah dari larutan encer larutan ke mata atau mata ke larutan? larutan ke mata. Ini garamnya lebih encer, berarti airnya lebih pekat di mana? Di mata. Larutan kan, karena garamnya lebih encer, maka ini lebih pekat. Ini air lebih pekat. Otomatis air akan pindah ke sini. Ya kan? Otomatis nanti matanya membesar. Apalagi mata itu sensitif ya, karena dia itu kan tidak seperti sel otot tangan yang atau otot badan yang cenderung kaku gitu kan. Tapi mata kan dia sangat apa ya, kelenjar bahasa Indonesia apa ya? Ya sangat lunak lah. Kenyal. Nah, kenyal gitu. Nah, sebaliknya kalau ini terlalu pekat, garamnya, berarti airnya akan lebih Pindah dari mata. encer. Berarti air keluar dari mata. Jadi matanya mengkerut. Akibatnya bisa merusak mata. Yang ini matanya tiba-tiba membesar, bola matanya. Yang ini bola matanya mengkerat. Lama-kelamaan mata bisa rusak. Hilang. Iya, mengkerat jadi hilang kayak gitu. Maka dia harus dibuat tekanannya sama, tekanan osmosis sama. Nah, kalau diketahui konsentrasinya sekian, berapa tekanan osmosis di mata kita? Jadi sama P sama dengan M kali R kali T. Ya kan? M-nya ada 0,327 kan ya? 327 dikali T-nya R 0,082 dikali suhunya 298. Ya kan? Dapatlah perhitungannya. Nah, 8 atm. Berarti tekanan osmosis di mata kita ada 8 atm. 8 atm berarti dia lebih besar daripada tekanan udara ya. Tekanan udara kan 1 atm. Itu kenapa mata kita mengembung gitu. Kalau kita berada di ruangan yang tekanan udara lebih kecil dari 1 atm, maka mata kita akan semakin mengembung. Kebayang? Bayang, Pak. Karena 8 atm kan net ya. Berarti netnya kan 7 atm. 8 atm mata kita, 1 atm udara, netnya 7 atm. Kalau kita berada di ruang hampa, di mana nggak ada tekanan, maka bola mata kita akan mengembung. Dan bisa pecah. Ya? Bisa pecah kan kalau saking besarnya, maka otot mata nggak akan kuat menahan itu. Kalau kita berada di dasar laut, di mana tekanan udara lebih besar dari 8 dari 1 atm, misalkan 3 atm, maka mata kita akan mengkerut. Ya, makanya kalau orang diving sampai bawah banget, itu biasanya dia harus pakai alat khusus untuk menjaga tekanan udaranya tetap normal di dia. Kalau enggak, darahnya akan kebanyakan tekanan udara, telinganya akan kebanyakan tekanan udara, matanya juga akan kebanyakan tekanan udara. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada, Pak. Oke, ini kesimpulannya. Ya, kita bahas ya kesimpulannya. Oke, ini sedikit pengetahuan aja. Yang kita bahas dari kemarin adalah larutan ya. Jadi dia satu fasa, ada lagi temannya larutan namanya adalah
campuran yang dua fasa. Ya, contohnya yang paling banyak adalah campuran padat, misalkan endapan. Yang kedua adalah dia koloid. Ya.